Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmania Putri. Insyaallah akan mengisi podcast Productive Girls Community yang bertemakan Generasi Baper Bawa Perubahan. Oke, semangat ya. Semoga podcast ini dapat membantu teman-teman untuk menjalankan hari-hari untuk menjadi semangat terus menggapai kesuksesan dan mimpi-mimpinya, dan semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Sedikit cerita dulu, karena banyak banget ya chat yang masuk di saya itu pertanyaan itu seperti ini. Rah, gimana sih cara agar kita tuh bisa semangat untuk mengejar cita-cita kita? Gimana sih cara membangun jati diri yang ambisius dan pede? Terus ada juga yang nanya kayak gini, Rah, ambisius itu gak apa-apa gak sih? Atau gak boleh ya? Karena banyak banget yang bilang ambisius itu gak boleh. Why? Ambisius itu bagus loh. Bagus kalau misalnya kita mengarahkan ambisius kita itu ke bidang yang positif. Jadi kenapa enggak gitu? Selagi ambisius itu membuat kita bisa bangkit, kenapa harus dikubur ambisinya? Kan sayang tuh ya. Oke, rata-rata jawaban yang saya utarakan untuk kedua pertanyaan yang awal tadi, saya jawabnya seperti ini. Yang tahu dirimu ya kamu, yang tahu porsi dari kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Mau kita nyari di internet, googling bagaimana sih cara ambisi, cara kita cara belajar yang baik, cara A, B, C sampai D. Tapi kalau diri kita nggak bisa nerima metode tersebut, ya sama aja bohong gitu. Kita nggak cocok sama metode ABC. Bisa aja awal kita cocok dengan metode-metode tersebut, tapi pasti nih ya di tengah jalan kita bakal capek sendiri. Kenapa? Karena that's not yourself, not myself. Itu bukan diri kita, bukan sistem dari pribadi kita, bukan sistem dari dalam diri kita, bukan murni gitu. Maka dari itu, saya sarankan untuk kenali diri sendiri terlebih dahulu, nyamanin diri sendiri, pahami diri, ikuti bahasa hati. Sebelum mengembangkan sesuatu dalam diri, usahakan temukan dulu jati diri. Caranya gimana nih Rah? Bisa kalian googling. Tes MBTI tuh yang terkenal banget, tes kepribadian, tes psikolog, tes minat bakat gitu. Dan jujur ya, saya tuh kalau lagi galau lumayan aneh. Wah, kenapa aneh? Ya, karena kalau lagi galau itu bawaannya malah nyari-nyari yang kayak gitu, tes minat bakat, tes MBTI, tes psikolog. Karena apa? Karena saya menganggap bahwa ketika saya galau, di situ bukan titik lemah saya yang saya fokuskan, tapi saya lebih fokus kepada motivasi hidup saya hilang, arahan dan skala hidup saya mulai memudar. Dari situ saya melakukan berbagai macam cara agar hal itu gak sampai terulang dan gak sampai terjadi terlalu dalam kepada saya. Nah, selanjutnya untuk membawa perubahan, untuk menjadi generasi pembawa perubahan, gak cukup kenali diri sendiri, tapi temukan potensi diri dan kembangi hal tersebut. Nah, di sini setelah mengenali diri lebih dalam, kita sudah kenal nih, sudah mengetahui apa yang kita sukai, mengetahui cara kita dalam menyelesaikan suatu masalah, dan sudah paham kita menonjol di bidang apa. Di situ jangan dibiarin, jangan. Misal, menonjol dalam bidang akademik di pelajaran fisika. Coba deh selami diri lebih dalam untuk fisika ini. Dalam arti, coba pelajari lebih dalam lagi pelajaran ini. Jadi konsepnya itu begini. Kalau kita udah kagum sama suatu hal, nyaman terhadap suatu hal, pasti dalam menjalankan hal tersebut kita merasa ya oke-oke aja, nyaman, tenang, dan yang merasa aman kan. Nah, karena itu hal yang kita senangi bakat kita. Jadi kembangin aja terus selagi itu gak merugikan orang lain dan diri kita sendiri, dan malah memperbagus juga kan. Di situ coba kembangin, mau sekecil apapun itu, gali terus sampai ketemu, sampai yang tadinya terlihat kecil menjadi hal yang sangat besar. Jadi kalau misalnya udah capek nih perjuangan kita, udah di tengah jalan tapi masih aja belum ketemu hal-hal yang pengen kita kenali, pengen kita inginkan gitu, jangan nyerah.
Kenapa? Karena mungkin ya kamu pengen diuji gitu sama Allah, pengen diuji lagi. Kan Allah itu nggak mungkin ya nguji kita di luar kemampuan kita. Jadi ya jalanin aja gitu. Orang tugas kita itu menjalankan takdir. Ya udah ikhlasin aja. Tapi jangan lupa usaha. Dan di tengah perjalanan ini kalau udah capek, lanjutkan aja capeknya gitu. Nanggung ya capeknya, nanggung. Ya dihabisin aja sampai benar-benar tercapai semua yang diinginkan. Menjadi generasi pembawa perubahan bukan cuma menemukan potensi dan jati diri, tapi juga butuh benteng berupa motivasi. Sebisa mungkin kita temukan motivasi di diri kita. Untuk apa sih sebenarnya motivasi? Tentu sangat penting. Contohnya aja nih, ketika kita lagi down, lagi galau, lagi mellow banget, ketika kita memiliki motivasi, pasti kita bakal cepat bangkit karena mikir, buat apa sih down? Kegagalan hal biasa untuk orang sukses, dan list dream kita itu masih panjang untuk kedepannya. Sayang kan kalau misalnya kita nge-stuck, ngeberhentiin waktu kita untuk mikirin down dan galau segala macam gitu. Yang paling parahnya lagi, ketika galau malah semakin galau, semakin merenungi galau itu, semakin menyelami lagu-lagu mellow, semakin merenung sendirian. Jangan, tapi usahakan harus berusaha untuk kembali mengembalikan energi kita, energi semangat kita. Kegagalan itu hal biasa untuk orang-orang yang pengen sukses, biasa. Nah, juga ingat lagi terkait mimpi-mimpi kita gitu, supaya kita nggak mudah down. Orang itu ya, kalau mau sukses, kalau mau berubah menjadi versi terbaik itu butuh perjuangan. Dan tentunya selama masa berjuang kita butuh motivasi agar kalau galau juga nggak berkepanjangan. Dan jadi kita hidup itu punya prinsip, punya pendirian, dan insya Allah kalau kita udah punya benteng berupa motivasi dan doa, kita bakal terhindar gitu dari galau yang berkepanjangan. Selanjutnya, untuk menjadi generasi baper bawa perubahan, ya kita harus menentukan skala prioritas. Tentukan skala prioritas itu harus jelas, harus berkepanjangan, dan mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus bisa menjadi generasi yang bisa gitu menerawang untuk kedepannya, bisa menjadi pribadi yang visioner, yang bisa membaca atau memandang kedepannya seperti apa, mau jadi apa dan bagaimana, sehingga kalau misalnya terjadi perhambatan-perhambatan di tengah perjalanan saat perjuangan, itu hal yang bisa kita tangkis gitu loh, kayak istilahnya bisa kita atasi karena kita udah mempersiapkan diri dengan matang. Dan pasti usahakan skala prioritas nomor 1 itu adalah tujuan akhirat. Usahakan mimpi kita itu nggak cuma bergerak dan sukses di dunia doang, melainkan juga bisa menjadi ladang investasi menuju akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Mulai sekarang tentukan skala prioritas itu dari hal yang sangat penting sampai hal-hal yang penting. Beda ya, sangat penting dan hal penting gitu. Kalau perlu kita list nih di kertas atau di buku tulis kita, agar nanti kalau misalnya lupa tujuan bisa dilihat lagi, bisa dibaca lagi. Oh ini loh tujuan aku, kenapa aku nyerah gitu. Nah, selagi kita ini masih muda, masih sehat, masih bisa aktif, teruslah menghasilkan sebuah karya. Teruslah memperbaiki diri agar menjadi versi terbaik. Pesan saya, jangan sampai kita mau sukses itu tujuannya menyimpang dalam arti ya wallahu alam ya, pasti ada aja yang kayak pengen balas dendam, suksesnya tuh pengen ngeliatin ke orang, kayak jangan sampai kita mau sukses karena kita pengen mengalahkan orang lain. Ambisi, perjuangan, dan motivasi kita tuh gak bakal bisa ditukar dengan hal itu semua. Yakin deh, kalau kita menuruti nafsu kita agar sukses untuk membalas dendam gitu. Ketika semua itu sudah tercapai nih nafsu kita untuk membalas dendam, otomatis ketika saat itu juga pasti kita bakal bingung dengan arahan ke depannya mau seperti apa, mau bagaimana. Karena kita udah mencapai tujuan kita gitu untuk balas dendam ya kan tujuannya. Jadi ya untuk apa lagi gitu melakukan suatu hal kalau misalnya udah dilihat sama si orang ini kalau kita udah sukses gitu. Dan bakal bingung mau apa aja yang harus dikembangkan untuk kedepannya seperti apa. Jadi pesan saya, perbaiki lagi niat kita,
kontrol lah nafsu kita, benar-benar harus dimatangin semuanya. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal nafsu lain. Nah, lalu menjadi generasi bawa perubahan itu kita tuh harus menghasilkan sebuah karya. Tentu gitu kan. Hal yang kita hindari yaitu harus bisa mengontrol pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Banyak ya orang bilang kayak gini, ih dia udah sukses nih, misalnya nih lagi ngobrol berdua, lihat deh si A, dia udah sukses dapat nilai 100 nih pas UN matematika. Nah, kamu gimana? Kamu dapat berapa? Yang diajak ngomong nih misalnya dapat 70 gitu kan. Down lagi, si bilang ini, yang dibilangin ini insecure gitu kan misalnya. Ya kita tuh gak bisa gitu, gak bisa kita tuh menyamakan porsi sukses kita dengan orang lain, gak bisa disamain. Sukses itu menurut pandangan orang, makna setiap orang itu pasti beda. Misal si A suksesnya menjadi hafizah, hafal 30 juz, si B menjadi lulus dari universitas impiannya dengan gitulah, pokoknya dengan nilai terbaik lah ya gitu. Nah, di situ kita nggak bisa nyetarain si A dan si B ini kesamaan gitu. Misal yang pengen lulus, makna suksesnya tuh lulus di universitas impian. Nah, di situ ada orang yang nyinyirin dia, loh ini sudah jadi hafizah loh 30 juz, kok kamu masih belum? Ya jelas tujuan orang itu pasti beda-beda. Kita emang nggak bisa nyamain tujuan mereka. Jadi kita sebagai manusia jangan juga terlalu banyak ngomentarin orang lain sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Jangan sampai ya. Jadi ya udah, gak usah lihat orang lain, gak usah lihat kekurangan orang lain. Bolehlah ngelihat kelebihannya dia. Misalnya dia sukses karena ini, tapi patut dicontoh, emang iya dicontoh aja gitu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang tahu versi diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi ya yang bisa membawa perubahan adalah diri kita sendiri. Setelah semua kita udah mengenal porsi diri, mengenal jati diri, sudah mulai mencintai diri sendiri, jangan sampai kita kayak mengalahkan itu semua dengan rasa baper kita. Ya ini baper versi nyata ya, bukan baper yang singkatan dari bawa perubahan, bukan. Melainkan ya kayak misalnya kita baper sensitif, baper karena hal-hal sedikit, baper jadi bawa perasaan, ya apa sih namanya yang anak muda zaman sekarang itu cinta-cintaan gitu kan. Ya kita harus bisa membedakan antara cinta dan cinta, karena itu berbeda, sejatinya itu berbeda. Kalau misalnya kita cinta, pasti kita fokus pada hal tersebut. Sedangkan cinta itu suatu hal yang harus kita fokuskan juga. Jadi saya pribadi nggak bisa gitu menyatuin cinta dan cinta, maksudnya ke lawan jenis gitu ya, nggak bisa. Karena ya sedangkan mau fokus di cinta aja itu butuh kefokusan yang sangat-sangat fokus. Kalau misalnya diselipkan dengan hal lain, otomatis kefokusan itu pasti akan apa ya namanya, terbagi-bagi. Pasti ada yang kelebihan, satunya kekurangan. Jadi ya usahakan generasi milenial muda sekarang, pikirkan dulu masa depan, sukses dulu, banggain orang tua, sukses gapai semua impian, baru deh nggak apa-apa deh mulailah ta'aruf apa segala macam, tapi jangan sampai mendekati zina. Oke, stop dulu ya bahas tentang cinta dan cinta. Selanjutnya mungkin kita mau bahas tentang bawa perubahan, generasi baper, bawa perubahan. Di situ tuh yang bawa perubahan untuk diri kita sendiri udah nih. Terus gimana kalau misalnya udah melakukan semua hal tersebut, udah ada di diri kita, terus selanjutnya mau mengekspresikan apa di dalam diri kita? Yaitu kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, gak cuma untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita egois mikirnya, ya udah yang penting aku sukses, yang penting aku udah gapai semua impian aku, ya udah sih, ya udah aku tinggal jalanin. Jangan, tapi setelah sukses kita harus punya list dream lagi gitu. Kita harus punya, misalnya membantu mohon maaf, membantu yang kesusahan gitu kan. Itu kan lebih better gitu, lebih baik dan lebih hari-harinya lebih bermanfaat. Usahakan suksesnya kita itu bisa berpengaruh juga sama lingkungan, agar kita benar-benar bisa menggerakkan generasi kita, agar bisa menggerakkan bangsa ini loh, agar bisa semuanya tuh sukses. Kita jangan sampai kita
menggerakkan persaingan, melainkan untuk melakukan perangkulan terhadap sesama. Jangan sampai kita antara orang lain itu senggol-senggolan, udah aku yang paling maju, kamu mundur aja gitu. Jangan, tapi cobalah untuk menggenggam tangannya, mulailah untuk merangkul dengan sesama, mulailah untuk maju bareng-bareng. Kan keren tuh kalau misalnya kita punya teman yang lagi down, kita bisa memotivasi dia, bukan malah menjatuhkan dia gitu. Definisi milenial keren itu yang bisa merangkul bersama, yang bisa ngajakin temannya untuk sukses bareng, yang bisa dibutuhkan orang lain dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Baiklah, mungkin sedikit ilmu dari podcast kali ini dari saya, Rahmania Putri, dan mohon maaf ya kalau misalnya banyak banget kekurangan dalam bicara saya dalam materi kali ini gitu. Dan jika terdapat kesalahan silahkan diluruskan, karena saya juga seorang penuntut ilmu sama seperti semua gitu. Mohon maaf atas segala hilap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif, be better, be positive, and be productive.